Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UMM. Kembali lagi di UMM Talks. Hari ini di sesi PDKT dengan FKIP. Hari ini kita akan memperkenalkan prodi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bersama saya Aprilia Lisandi dalam 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Kepala Prodi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di samping saya, Ibu yang cantik, Ibu Diah Woro. Oke, terima kasih. Ibu, silakan Bu, monggo disapa teman-teman mungkin yang sudah bergabung. Oke. Ini Ibu Kaprodi kita. Oke, terima kasih Mbak April yang Iya, Ibu. cantik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lama tidak bersua, sangat kangen sekali. Di era yang sekarang kita lama tidak belajar bersama. Padahal setiap harinya dulu kita selalu bersama, foto bersama, belajar bersama, debat bersama di kelas gitu ya, menghitung bersama, kejar-kejaran waktu di pagi hari bersama-sama gitu. Tapi hari ini kita memang jarak harus terus terjaga. Semuanya jaga kesehatan, nanti suatu saat kita akan bersama-sama lagi di kampus kita tercinta. Ciu. Itu tadi adalah sapaan dari Ibu Kaprodi kita, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini kita akan PDKT dengan FKIP, tentunya masih bersama program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, ini karena sudah ada di samping saya Ibu Kaprodi kita, saya hari ini akan mengulik buat teman-teman yang sudah kepo tentang jurusan kita akan bahas pada hari ini. Dan mungkin untuk yang sudah bergabung boleh diinfokan kepada teman-temannya untuk bergabung juga di live Instagram FKIP UMM Official. Boleh bergabung karena bahasan kita atau topik pembahasan kita hari ini sangatlah menarik. Nah Ibu, mungkin di era pandemi sekarang ini pendidikan menjadi satu topik yang sangat krusial karena pendidikan sekarang dialihkan. Kita tidak bisa belajar di sekolah secara langsung, melainkan pembelajaran dialihkan ke rumah. Nah, seperti itu. Banyak sekali problematika yang bersumber dari COVID ini memang, apalagi pendidikan, khususnya untuk pendidikan sekolah dasar, karena memang usia anak-anak yang sekolah di sekolah dasar belum bisa dikatakan sangat matang atau matang dan perlunya bimbingan. Seperti itu, Ibu. Nah, mungkin poin utama yang menjadi bahasan kita hari ini adalah eksistensi calon guru SD di era pandemi ini. Bagaimana tetap eksis, tapi eranya di era pandemi, Ibu. Iya. Kita nggak bisa datang ke sekolah. Kita menunjukkan eksistensi kita itu melalui apa kira-kira? Oke. Pertanyaan pembuka yang sangat luar biasa tentunya, dan pertanyaan ini sangat dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya oleh calon guru SD tapi juga dirasakan oleh para mama-mama muda ya. Iya, mama-mama muda. Para ibu-ibu yang ada di rumah semuanya ya. Di era yang semuanya memang serba mendadak dan semuanya harus diminta untuk siap semuanya dengan berbagai kondisi, yang awal-awal tahun mungkin banyak sekali yang guyonan begitu ya. Betul, Ibu. Sekarang kuliahnya online saja begitu. Ternyata itu doa menjadi kenyataan, ya. Betul sekali. Kan digojekan saja sewu gitu ya. Akhirnya juga menjadi kenyataan. Nah, itu tidak semuanya memang para ibu-ibu yang ada di rumah itu memang siap secara jasmani, rohani, mental begitu ya dengan kondisi ini. Tapi kemudian ini para mahasiswa PGSD yang memang di awal-awal di semester kemarin untuk semester genap ini memang masih berkuliah di kampus, kemudian pada bulan Februari sudah mulai belajar dari rumah begitu ya. Di kondisi yang seperti ini kurang lebih mahasiswa prodi PGSD 1051 mahasiswa. Ini yang kemudian banyak berkegiatan ya dari rumah. Yang tentunya kegiatan perkuliahan di prodi itu kan banyak sekali dilakukan oleh mahasiswa itu dari berbagai kota masing-masing ya. Tidak hanya di Jawa tapi juga di luar
Jawa begitu ya, sehingga apapun yang mereka lakukan memang tidak bisa jauh dari anak-anak, tidak bisa jauh dari anak-anak SD begitu ya. Sehingga jika mereka harus melaksanakan tugasnya, harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumahnya dari perkuliahan, ini kemudian mengantarkan mereka untuk eksis begitu ya, karena harus melibatkan anak-anak SD, sehingga ketika para mama-mama atau ibu muda yang ada di di rumah masing-masing itu insya Allah akan merasa terbantu oleh mahasiswa-mahasiswa kita, karena Bapak Ibu dosen yang ada di PGSD memberikan tugasnya itu interaktif, tidak misal ketika mengajar tidak kemudian hanya mengajar secara teori saja di depan laptop, tapi juga melibatkan anak-anak SD, anak-anak yang kemudian juga work from home itu untuk belajar bersama, sehingga pada saat pandemi inilah yang kemudian pandemi tapi menjadi eksis, tetap eksis eksis. Eksis kan berasal dari bahasa Latin exister ya, ada, muncul. Jadi ketika yang lainnya mungkin ada beberapa bidang yang tenggelam, yang kemudian anak-anak kita ternyata muncul dan ada untuk memberikan warna bagi pembelajaran dari rumah atau yang kita kenal dengan work from home itu. Nah, itu teman-teman, ternyata eksistensi guru sekolah dasar atau mahasiswa kita yang sedang menempuh skripsinya tetap eksis, karena mahasiswa kita tetap berkontribusi secara langsung di era pandemi ini dengan cara membantu anak-anak, karena itu membantunya itu berdasarkan atau berawalkan dari tugas yang diberikan pada setiap mata kuliahnya. Jadi tidak perlu khawatir mahasiswa, ternyata kalian itu ini kok ndak Bu, istilahnya ndak tertinggal. Iya, tidak tertinggal. Dan ketika pandemi COVID ini tidak kemudian di rumah itu untuk hanya melakukan, kaum milenial sekarang kan hanya misalkan eksis dengan kata-kata rebahan gitu ya, tidak hanya bermalas-malasan juga tidak, tapi semuanya dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Berkuliah juga menyenangkan, mengajar juga menyenangkan, bahkan untuk anak-anak di PGSD, mahasiswa kami juga skripsi yang menyenangkan gitu ya. Karena biasanya penelitian untuk skripsinya mengambil data dari sekolah-sekolah ya, sekarang kan dilakukan virtual ya, seperti Mbak April juga virtual ya. Seperti saya sekarang sudah semester akhir, tepatnya di semester 8 yang sedang menempuh skripsi, sama seperti saya mungkin sama-sama merasakan betapa bingungnya. Waduh, saya mau penelitian, bingung ketika sekolah tutup ya. Nah, betul sekali. Dari rumah. Itu saya bingung, padahal kita mempunyai target kelulusan standar di semester 8 ini kita sudah harus selesai. Itu bagi mahasiswa yang memang menargetkan untuk lulus tepat waktu ya Bu. Nah, pada akhirnya gimana? Lancar nggak ketika penelitian? Gimana penelitian? Akhirnya kita berganti host ya? Iya, kita berganti host. Iya Ibu, jadi saya kan mengambil penelitian yang harusnya dilakukan di sekolah, ternyata itu tidak harus melulu dilakukan di sekolah. Iya. Karena kita memang dibekalinya dari kampus, dari jurusan sudah mengizinkan, yang penting itu kita mendapatkan surat izin, itu yang utama, dan yang selanjutnya kita memang sudah mempersiapkan matang-matang bahan untuk kita penelitian seperti itu. Penelitian dilakukan secara virtual ya. Secara virtual. Yang itu kemudian menjawab kebutuhan masyarakat. Betul sekali ya, Ibu. Saya bercerita sedikit. Ketika penelitian saya lakukan, kebetulan saya mengambil penelitian pengembangan. Pengembangan saya ini tentang media, Ibu. Media ini tidak untuk bisa hanya bisa diajarkan di sekolah, tetapi bisa diajarkan untuk anak secara individu. Tidak hanya untuk anak reguler sepertinya ya, Mbak. Betul, Ibu. Pengembangannya untuk anak ABK. Yang ini juga menjadi keunggulan prodi kita, bahwa prodi kita itu memiliki keunggulan, salah satunya menyiapkan
calon guru SD di sekolah inklusi, Mbak April ya. Terus gimana itu pengalamannya? Jadi pengalamannya ketika saya mengimplementasikan media saya dalam penelitian itu, alhamdulillah Ibu, hasilnya karena memang secara langsung saya merasakan bahwa implementasi media pembelajaran yang saya ciptakan atau yang sudah saya kembangkan itu di anak ABK itu memang implementasinya tidak mudah, Ibu. Langkah-langkahnya pun kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Iya, betul, setelah saya lakukan itu kebetulan langsung Bu, orang tuanya entah itu memang dibutuhkan karena memang dia bersekolah di sekolah inklusi. Iya. Tentunya pada masa yang sekarang sangat dibutuhkan ya berbagai inovasi-inovasi agar siswa reguler saja ini merasa banyak sekali hal yang kemudian hilang ya. Di sekolah kan harus berinteraksi, harus interaksi tidak hanya dengan teman, dengan bahan ajar, dengan guru. Kemudian Mbak April memberikan jawaban dengan medianya yang dilakukan, yang diberikan untuk anak ABK gitu ya, sehingga hal ini menjadi jawaban yang sangat luar biasa atas kebutuhan mereka ya Mbak April ya. Betul Ibu, karena bisa dikatakan orang tua yang memiliki anak ABK, mereka sedikit banyak mengerti, tetapi mereka tidak sepenuhnya akan bisa mengajarkan apa yang memang dibutuhkan si peserta didik ini untuk diajarkan di sekolah dasar itu. Seperti kita mengenal karakteristik terlebih dahulu dari anaknya Ibu ya. Betul. Lalu kita melihat kebutuhan, baru di situ kita bisa menciptakan sebuah inovasi yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Betul sekali Mbak April. Nah Ibu, ini selain dari mungkin saya semester akhir ya, sudah terjawab bahwa kita itu bisa tetap eksis. Nah, mau saya tanyakan sekarang Ibu, untuk kebutuhan anak usia sekolah dasar yang sekarang mereka memang pembelajarannya dilakukan di rumah. Nah, peran guru ini kan tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Tentunya. Nah, ini peran orang tua sekarang menggantikan guru, tetapi kan tidak semua orang tua ini bisa menjadi penyampai informasi atau pengajar yang memang sama seperti guru di sekolah. Bahkan ada beberapa kasus yang anak kabur karena tidak mau belajar dengan ibunya, takut justru ya. Kalau di sekolah kan beda, bisa berinteraksi langsung dengan temannya, seperti itu Ibu. Menurut Ibu hal seperti itu cara atau tips and triknya untuk orang tua ya, bagaimana Ibu? Terima kasih. Ini juga pertanyaannya nendang sekali ya daripada pertanyaan yang pertama. Terima kasih gitu ya. Begini, kita mencermati kondisi yang sekarang. Memang tadi ada contoh kalimat yang kemudian Mbak April menyampaikan bahwa tadi ada anak kabur yang kemudian didampingi oleh orang tuanya. Bahkan ada pengakuan bahwa anak-anak takut dalam pembelajaran karena ditunggui oleh macan gitu ya. Ada pengakuan seperti itu gitu ya. Atau yang ini habis ini rumah sakit jiwa akan rame karena para ibu-ibu yang stres gitu ya. Dan itu muncul dari pengakuan para ibu-ibu juga. Maka saya sebagai salah satu ibu muda juga dari dua anak yang usia sekolah dasar begitu ya, kita harus membuat kesepakatan dengan anak. Anak betul-betul harus diyakinkan bahwa kondisi yang sekarang itu berbeda. Itu kenapa? Alasannya kenapa anak-anak harus tahu dan paham. Kenapa tidak sekolah di tempat sekolah seperti biasanya? Kenapa harus sekolah dari rumah? Dengan anak memahami kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi, maka dia juga memahami apa yang harus dilakukan. Ketika belum memahami apa yang harus dilakukan, orang tua membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu bagaimana jika belajar dari rumah. Kesepakatan ini dilakukan untuk memanage tidak hanya memanage waktu, tapi juga manajemen kerjasama antara ibu dengan anak. Contoh, anak-anak diberi kesepakatan, gitu. Kita buat deal-deal tertentu. Kalau dengan anak saya begitu ya. Jadi pagi jam berapa sampai jam berapa itu belajar.
jam berapa sampai jam berapa itu bermain. Karena orang tua akan dengan sendirinya yang sekarang itu terbagi atas beberapa golongan. Golongan pertama adalah orang tua yang berorientasi pada siswa. Dalam tanda kutip, anak-anak siapa yang tidak mau bermain ya. Jadi kan ketika belajar dari rumah ada yang berorientasi main begitu ya. Sehingga kegiatan yang dilakukan adalah terus bermain begitu. Dan ada orang tua yang nuruti kegiatan itu, akhirnya belajarnya menjadi kelendrang gitu ya. Terbengkalai bahasa. Kemudian ada orang tua yang berorientasi pada harus menyelesaikan tugas dari sekolah terlebih dahulu, sehingga sepaneng ketika ada tugas-tugas dari sekolah ya Mbak April ya, stres orang tuanya, tugas ini belum selesai ditambah tugas ini, tugas ini belum selesai ditambah tugas ini, akhirnya stres gitu ya. Stres itu setiap orang harus punya aliran ya, kalau sungai harus punya aliran untuk dilampiaskan. Nah, ketika tidak bisa memanajemen emosi secara pribadi, maka para mama-mama itu akan melampiaskan pada anak-anaknya. Kan akhirnya kasihan, sehingga muncul kalimat ditunggui macan, muncul kalimat anak kabur, kan itu tadi. Atau muncul golongan dari tidak hanya mama ya, dari keluarga yang kemudian cuek. Entah anak mau belajar boleh, mau bermain boleh, up to you, semuanya terserah begitu ya. Sehingga kami menyarankan bahwa untuk kondisi yang seperti ini, buat kesepakatan terhadap siswa, anak-anak yang ada di rumah. Jam berapa, misal jam 7 sampai jam 9 belajar dulu, setelah itu jam 9 sampai jam 10 boleh bermain, atau sampai jam 11, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing keluarga. Jam bermain digunakan oleh para mama-mama atau keluarga untuk menyelesaikan urusan masing-masing begitu ya. Atau kemudian dibalik, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Jam berapa kemudian tugas-tugas harus terselesaikan, ketika harus didampingi oleh para ibu atau para mamanya, jam berapa mama-mama atau ibu-ibu ini bisa mendampingi, sehingga anak-anak juga dilatih untuk mandiri dalam menyelesaikan tugasnya secara bertanggung jawab ya. Kemudian para mama-mama juga bisa mengatur jam berapa kemudian bisa mendampingi, jam berapa harus menyelesaikan urusannya, sehingga manajemen waktunya bisa dilakukan dengan baik, tingkat stressingnya bisa dikurangi begitu ya. Saya kira itu Mbak April. Iya, itu tadi sudah dibahas bagaimana problematika yang selama ini terjadi pada ibu-ibu di rumah yang mungkin memiliki anak usia sekolah dasar. Nah, tentunya Ibu, dengan cara seperti itu tujuan pembelajaran tetap akan terpenuhi seperti itu, tercapai. Karena memang dasar dari sebuah pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu memang harus tersampaikan kepada peserta didik. Nah, itu tadi sudah menjawab. Sebelum kita berlanjut Ibu untuk memperbincangkan tentang eksistensi ini, silahkan untuk teman-teman yang ingin menanyakan, silahkan pertanyaannya boleh ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya Ibu ya. Nah, itu tadi untuk mengatasi problematika ibu-ibu di rumah. Nah, sekarang ada lagi ini Ibu, permasalahan. Saya sebagai mahasiswa, selain di semester akhir, mungkin saya juga memiliki adik tingkat saya, atau bahkan orang-orang atau anak-anak SMA yang baru lulus Ibu. Mungkin yang kalian mempunyai minat untuk masuk di program studi kita, pendidikan guru sekolah dasar, kalian harus mendengarkan bahasan kita pada hari ini, pagi hari ini. Karena saya akan mengulik mungkin saya sempat mendengar atau beberapa hal sudah terjadi di angkatan saya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira dalam masa perkuliahan daring ini kepada mahasiswa, utamanya kalau saya mungkin bimbingan saja ya Bu ya untuk daring. Untuk adik tingkat saya yang mungkin masih menerima beberapa mata kuliah, untuk dosen-dosen ini mengadakan kuliah secara daring. Nah, kira-kira dari prodi kita itu memfasilitasi mahasiswa itu secara daring itu seperti apa Ibu? Boleh diceritakan mungkin? Terima kasih Mbak April, sangat luar biasa begitu ya. Jadi kalau tadi memang problematika yang terjadi untuk lingkup eksternal ya, ketika anak sekolah dasar, maka
Sekarang kita bicara pada lingkup kita internal di keluarga besar kita, Prodi PGSD. Pembelajaran daring ini sudah kita mulai dari sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi memang pada saat itu belum semuanya untuk melaksanakan pembelajaran daring, tapi sebagian besar dari Bapak Ibu dosen di PGSD sudah melaksanakan pembelajaran daring itu. Karena kampus juga sudah memfasilitasi kurang lebih 3-4 tahun yang lalu tentang pembelajaran daring, sehingga LMS ya, ada sudah disiapkan oleh pihak kampus untuk bisa digunakan dalam pembelajaran begitu ya. Ada yang menggunakan LMS dari kampus, ada yang menggunakan Google Meeting, ada yang menggunakan Zoom Meeting, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan email ya, ada yang menggunakan juga tentunya WA Group sangat berperan besar begitu. Besar ya, Ibu. Iya, jadi ketika masa seperti ini yang kemudian memang kampus memfasilitasi kita untuk pembelajaran daring yang pada akhirnya semua mata kuliah memang dilaksanakan secara daring. Tentunya Bapak Ibu dosen yang ada di PGSD yang berjumlah kurang lebih 30 dosen ini memiliki passion masing-masing. Ada yang kemudian passionnya menggunakan LMS kampus, ada yang Canvas itu, ada yang kemudian passionnya menggunakan Zoom Meeting, ada passionnya menggunakan Edmodo, Google Meeting, Google Classroom, etc. dan lain sebagainya ya. Jadi memang semuanya dilakukan pembelajaran daring, tentunya dengan memanfaatkan media komunikasi, media sosial. Bahkan Instagram ini juga menjadi media pembelajaran untuk anak-anak kita gitu ya. Iya, banyak sekali tugas-tugas ya yang diupload ya. Iya Bu, seperti yang saya ketahui di Instagram Prodi kita ada di PGSD_UMM. Jika kalian ingin tahu, kalian bisa kepo-kepo tuh di situ PGSD_UMM. Nah, di situ ada beberapa tugas atau hasil tugas dari mahasiswa, terutamanya adik tingkat saya ya Ibu ya. Beberapa tugas sangat diapresiasi oleh Bapak Ibu dosen kita dengan cara hasil dari tugas mereka yang bisa di-up di Instagram itu benar-benar diwadahi di Instagram. Jadi kalian bisa mengetahui hasilnya itu di Instagram. PGSD ya? PGSD_UMM. Dan tugas-tugas itu tidak berhenti sampai di situ Mbak April. Jadi sebagaimana buku-buku yang ada di depan saya ini, bahwa ini juga hasil tugas dari mahasiswa. Seperti kalau saya pengajar matematika ya, sehingga pada angkatan tahun 2018 itu kita berhasil menerbitkan 4 buku matematika. Ada Love Math, Save Culture, ada pembelajaran etnomatematika, ada matematika dan budaya begitu ya. Jadi memang itu tugas-tugas mereka yang kita bukukan, yang pada akhirnya mereka sebagai salah satu penulis buku ber-ISBN yang diakui secara nasional ya. Ini juga menyinggung programnya Prodi, bahwa kita punya program yang namanya Student Active Learning. Jadi mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran. Bagaimana bentuk Student Active Learning ini yang kemudian setiap perkuliahan menghasilkan produk, entah menghasilkan buku, entah menghasilkan jurnal, entah menghasilkan video pembelajaran yang di-upload di YouTube begitu ya, atau kemudian menghasilkan hak cipta. Hak cipta ini yang kemudian berlaku 50 tahun ke depan begitu ya. 50 tahun. Iya, ini kan tidak semuanya belum bekerja, masih mahasiswa tapi sudah menghasilkan karya begitu ya. Jadi Prodi PGSD memang tidak mau kemudian hanya pembelajaran kemudian sudah selesai, tapi kalau bisa sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Bahwa seringkali saya tekankan kepada mahasiswa, apa yang kemudian menandakan bahwa kita pernah hidup kalau bukan dengan karya kita. Betul sekali. Jadi nama kita jangan sampai hanya tertanam di presensi, tapi nama kita harus tercantum di mana-mana. Boleh buku, boleh karya apapun begitu ya. Itu Mbak April. Berarti dari prodi kita ini sangat memfasilitasi dan mengapresiasi segala bentuk hasil karya mahasiswa. Dan itu diwadahi dalam program-program yang sudah
dirancang oleh dirancang Prodi oleh ya, Bu? Prodi. Namanya programnya Shell Experience, Student Active Learning Wow. Experience. Jadi pengalaman ketika mereka mahasiswa aktif dalam pembelajaran, betul begitu ya. sekali. Ibu mungkin sudah dijelaskan tadi bahwa program studi pendidikan guru sekolah dasar ini sudah memfasilitasi dan mewadahi karya-karya mahasiswa, tentunya tidak sedikit. Iya. Nah, sepertinya karena Ibu menyinggung hal itu, tentunya Ibu ini adalah pelopor atau bisa dikatakan Ibu ini sudah banyak menulis karya-karyanya. Oke. Ibu contohnya mungkin tadi sudah dibahas tentang haki yang Iya. yang haki itu sendiri memiliki rentanan untuk usia 50 tahun. Itu 50 sangatlah tahun panjang ya, Bu ya. Iya, Dan iya, sangat iya. bermanfaat Iya, mungkin. iya, iya. Nah, itu boleh diceritakan Ibu kan jelas mempunyai hasil karya yang sudah dihak ciptakan. Iya, iya. Nah, mungkin selain prodi kita bekerja sama dengan universitas ya Ibu Iya, untuk iya, haki. Itu iya. boleh diceritakan bagaimana kita bisa mengajukan haki Iya, seperti itu. oke. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui tentang haki. Iya. Jadi hari ini kita juga akan membahas karena haki termasuk eksistensi karena kalian menulis nama kalian ada di sertifikat atau Iya, apa Bu? di Itu sertifikat dikatakan haki ya, di sertifikat hak cipta haki, ya. hak cipta. Oke, alhamdulillah memang dosen itu boleh pamernya dalam bentuk kekayaan karya Kekayaan ya. karya, Kalau bukan kekayaan kekayaan yang lain uang. memang iya, kekayaan uang juga tidak berani ya. Sultan. Tidak ada ya, tidak ada yang dibuat sultan ya. Kalau saya secara pribadi memang saya sebagai pengampu matematika, maka semua bentuk kegiatan saya dari penelitian, pendidikan, pengabdian saya, prestasi saya memang fokus pada matematika, yang khususnya pada etnomatematika. Jadi belajar matematika dari budaya Nusantara. Budaya kan sangat luas sekali, bisa dari nyanyian, bisa dari bahasa masing-masing daerah, bisa dari kain, bisa dari rumah adat, bisa dari permainan tradisional, macam-macam begitu ya. Dan sampai hari ini saya mulai mengabdi di UMM tahun 2006 dan sampai hari ini alhamdulillah sudah menghasilkan hak cipta sebanyak 22 hak cipta. 22 gitu. hak cipta teman-teman. Iya. Itu jumlah yang tidak sedikit ya Ibu ya. Dan prosesnya juga butuh waktu yang panjang. Iya, iya, dan ada kurang lebih 15 buku yang 15 buku. saya hasilkan baik secara mandiri, kelompok maupun dengan mahasiswa. Dengan yang editor dengan mahasiswa kurang lebih ada 6 buku dengan mahasiswa, sehingga total Bahasanya? ada 21 buku gitu ya. Yang, Ternyata Bu Dia bukan YouTuber tapi bisa kolaps guys. Iya betul. Karena Ibu berkolaborasi dengan mahasiswa untuk mendapatkan sebuah karya ya Bu ya. untuk menghasilkan sebuah karya begitu Betul. ya. Menyinggung berkaitan dengan kolaps ya, menyinggung Kolaps. berkaitan dengan karya gitu Karya, ya. betul sekali. Saya ingin menyampaikan untuk angkatan 2019 dan adik-adiknya 2019, 2020 dan sekitarnya. Angkat tangannya 2019. Angkat tangannya, lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Jangan Bu, Tapi nanti bukan menyerah. tanda tak mampu ya. Iya Tapi- betul sekali. Oke, mulai angkatan 2019 sampai 2020 dan seterusnya sampai adik-adiknya. Alhamdulillah bulan awal Juni ini di Prodi PGSD dikomandani oleh Bu Nawang. Ada yang kenal Bu Nawang? Ada yang kenal Bu Nawang? Itu dikomandani oleh Bu Nawang, ada Bu Delora, ada Bu Betty dan ada Pak Fendi. Betul. Tentunya kami dari Prodi itu menghasilkan sebuah kebijakan baru untuk anak-anak mulai angkatan 2018, 2019, 20 sampai dan seterusnya. Calon maba juga ini Bu Iya, ya. jadi calon maba juga begitu ya. Jadi yang belum masuk diajak masuk karena ada Diajak sesuatu masuk. hal yang menarik. Wow. Kebijakan kita Apa itu, Bu? itu berkaitan dengan kebijakan dari bidang akademik dan non akademik. Akademik Yang dan kebijakan akademik itu berkaitan dengan publikasi ilmiah. Jadi siapapun mahasiswa PGSD yang menghasilkan jurnal internasional maupun jurnal nasional itu nanti akan dihargai. Nah, matre yes, tapi dalam bentuk karya. Dalam Siapapun yang menghasilkan jurnal internasional itu ada grade-nya Q1, Q2, Q3 atau Q4
Contoh Q1 yang menghasilkan jurnal internasional Q1 itu nanti akan dihargai sebanyak 10 SKS. 10 SKS. 10 SKS tergantung dari karya itu yang kemudian bisa dikonversi pada mata kuliah apa yang berkaitan, termasuk juga skripsi. Wah, tugas skripsi, akhir ya. Iya. Nah, berarti kalau 10 SKS, skripsinya 6 SKS, berarti kan skripsinya sudah lunas. tidak perlu skripsi tapi sudah lunas Sudah gitu ya. lunas. 4 SKS yang lainnya mata kuliah apa yang berkaitan. Seperti kelas akselerasi ya Ibu ya. Bisa jadi seperti itu, tapi waktunya tetap harus ngeklik sesuai prosedur. Waktu perkuliahannya juga 1 semester, hanya nilainya sudah punya. Sudah Nah, punya. 10 SKS itu tadi ya. Sudah menabung nilai. Sudah menabung nilai, pintar gitu ya. Contoh lagi untuk jurnal nasional begitu ya. Ya. Jurnal nasional ini ada yang kemudian ada yang kita akui di Sinta 1 dan Sinta 2. Contoh Sinta 1 itu ada 6 SKS. Sehingga kalau 6 SKS itu diambil dari tugas akhir saja, berarti kan sudah lunas tugas akhirnya. Sama dengan seperti SKS pada skripsi ya Ibu? Betul, iya, tugas akhir kan skripsi ya. Sehingga sudah selesai publikasi, maka dalam tanda kutip berarti mahasiswa PGSD tidak perlu skripsi dong. Nah, itu bisa terjadi untuk angkatan mulai 2018, 19 dan adik-adiknya begitu ya. Sehingga untuk ini mulai kita coba untuk yang angkatan 2019 itu kalau kemudian adik-adik mau dan berkenan untuk melakukan publikasi, angkatan 2019 boleh kemudian mengajukan diri ke jurusan passionnya itu apa? Nah, kita bicara passion ya. Jika masih semester 2 mau ke 3 ya. Jadi passionnya apa? Saya suka matematika. Maka silahkan menghubungi Prodi akan mengarahkan pada dosen matematika. Tentunya semua dikoordinir oleh Prodi. Sehingga semester 3 sudah memiliki dosen, guys. Wow, dosen pembimbing begitu ya. Jadi kalau matematika silahkan menemui ada Bu Nawang, ada Bu Tias, Bu Falis, Bu Dia, Bu Erna begitu ya. Semester 3 silahkan nanti kita rancang bersama-sama untuk publikasi. Syukur-syukur tidak terlalu lama, 1 semester, 2 semester, sehingga lebih dini skripsinya selesai. Nah, gimana itu? Di akhir perkuliahan tidak perlu skripsi lagi karena sudah diwakili dari adanya publikasi itu. Iya. Oh Bu, saya nggak suka matematika, saya sukanya olahraga, pokoknya yang berhubungan dengan bagaimana kebugaran dan lain sebagainya. Boleh, silakan saja ke jurusan, mengajukan diri angkatan 2019. Saya ini passionnya berkaitan dengan olahraga. Ada Pak Bustanol, ada Pak Frendi, ada Pak Yunus, ada Pak Zaki. Silakan dipilih itu. Kita publikasi bersama-sama, kita melakukan kegiatan positif bersama-sama yang kemudian bisa diakui dengan skripsi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bicara non-akademik. Olahraga kan tidak hanya secara akademik. Betul. Ada kejuaraan-kejuaraan nasional, ada Pomnas, ada berkaitan dengan lomba-lomba internasional gitu ya. Prodi juga memfasilitasi ketika juara 1 secara nasional ada 6 SKS yang diekuivalensikan. Sehingga pada saat Anda juara 1, jangan khawatir, kejuaraannya betul-betul kita akan teliti dengan baik, kecermatannya bahwa ini betul-betul kejuaraan nasional ataupun internasional. Prodi akan ekuivalensikan itu. Sehingga yang kemudian memiliki bakat-bakat non-akademik dalam bidang olahraga, dalam bidang seni budaya, dalam bidang PIMNAS, PKM, LKPM, dan lain sebagainya, Prodi memfasilitasi itu untuk mengkonversi mata kuliah sebanyak berapa kali. Itu 1 kali loh juaranya. Belum kalau 2 kali, 3 kali. Maka kami sangat hargai betul anak-anak yang kemudian punya bakat-bakat, punya potensi yang sangat luar biasa. PGSD tidak kemudian menutup mata, tapi kita membuka diri bahwa Anda sekalian, setiap manusia, every child is special ya. Setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Oke, kita beri ruang terbuka, kita beri seluas-luasnya anak untuk berkembang. Kita juga beri kemudahan-kemudahan untuk studi di sini. Kemudian itu untuk angkatan 2019, 2020 baru masuk, kemudian langsung Bu, saya ini ingin skripsi loh. Boleh. Bu, saya di SMA juara MC tingkat internasional loh. Maju saja ke jurusan, silakan saja. Kita akan fasilitasi, silakan nanti ke lomba. Maka pada saat kuliah di sini menghasilkan karya dan berprestasi, maka ekuivalensi akan berlaku untuk Anda. Sehingga di akhir sudah tidak bingung-bingung lagi untuk tugas akhir, dan kita belajarnya sesuai dengan passion ya. Semua harus dipelajari, tapi passion Anda silakan ditonjolkan. Silahkan Anda mengukirkan nama Anda di mana-mana, dan prodi akan mendukung itu baik material maupun moral dalam bentuk ekuivalensi tadi. Tadi saya menyinggung angkatan 2018 Mbak April ya. Iya betul Ibu. Oke, 2018 ini sudah melakukan kegiatan SE dalam negeri ya. Termasuk itu juga dari angkatan saya untuk jadi angkatan awal ya Bu ya, untuk melakukan SE. Iya, waktu itu kemana saja? Kalau saya itu ke Jabajo Bu, Jakarta, Bandung, Jogja. Jakarta, Bandung, Jogja. Iya, betul. Ngapain saja di sana? Kita mulai ke kementerian? Betul, ke Kemendikbud. Membayangkan nggak waktu itu ke rumahnya Pak Menteri? Awalnya tidak Bu, dengan adanya program itu jadi mempunyai pengalaman ya, ke kantor kementerian di Jakarta betul, sana. Selain itu kita ya. juga kunjungan ke SD-SD yang mungkin dijadikan SD percontohan ya, percontohan. Seperti yang saya kunjungi itu adalah SD Al-Azhar Ibu di Jakarta ya. Waktu itu kira-kira kalau di rumah di Batu sana, di dalam rumah terpikirkan nggak harus ke Al-Azhar? Enggak ya. Iya betul. Ya karena adanya SE itu jadi kita lebih bisa mengeksplor ternyata PGSD itu tidak hanya yang kita pelajari selama ini, bahkan di luaran itu kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang baru. Oke, dan pengalaman yang baru ya. Ketika ke universitas-universitas yang lainnya kan akhirnya bisa membandingkan ya kelebihan kita apa begitu ya, apa yang harus kita tingkatkan gitu ya. Kemarin juga yang terakhir 2018 SE dalam negeri begitu ya. SE dalam negeri itu juga kita ekuivalensikan sebanyak 25% dari 10 SKS dari mata kuliah yang berkaitan yang itu nanti akan berlaku semester ini. Semester ini ya. Contoh yang sudah positif itu adalah mata kuliah KWU, kewirausahaan. Siapapun yang ikut SE kemarin, maka bobot 25% dari KWU sudah terselesaikan dengan baik. Tinggal belajar teori-teorinya yang ada di kelas dimaksimalkan, maka nilai Anda sudah bisa dimaksimalkan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Dan juga ada mata kuliah yang lain maksimal 10 SKS guys. Jadi apapun yang kita lakukan itu insya Allah bermanfaat, tidak hanya menambah keilmuan, pengetahuan, tapi juga pengalaman, keterampilan, dan pastinya interaksi antar teman selama 1 minggu tiada sedetik pun beranjak dengan teman. Ini yang kemudian memberikan warna tersendiri. Bahwa pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran dalam kelas, tapi pembelajaran bagaimana bisa bekerja sama, bisa menghormati, bisa menghargai, bisa saling memberi dan menerima apapun yang terjadi, itu juga terjadi. Dan prodi tidak kemudian menutup mata, tapi prodi juga memfasilitasi itu sebagai bagian dari perkuliahan. Begitu Mbak April. Nah Ibu, kalau tadi sudah dibicarakan tentang jurnal, berarti tidak menutup kemungkinan juga untuk kami yang sedang menempuh skripsi untuk bisa menjurnalkan. Itu mungkin langkah-langkahnya, atau bahkan mungkin kalau saya yang saya tahu karena teman saya kemarin ada yang sudah mengajukan haki dari hasil skripsinya. Bahkan mendapatkan 2 hak cipta, 1 jurnal gitu ya. Kemudian ikut pertukaran mahasiswa ke Lombok ya. Yang sepada itu. Iya, yang sepada ya, dari Kemenristek Dikti tahun 2018. Pada akhirnya mengantarkan mahasiswa ini mendapatkan prestasi secara akademik. Kemarin dapat penghargaan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu sangat luar biasa. Jadi
apapun hal positif yang kita lakukan di prodi, baik dari prodi maupun dari fakultas, bahkan tingkat universitas, tidak akan ada yang rugi. Semuanya memberikan impact yang sangat positif, tidak hanya bagi diri sendiri. Tentunya begini, ada pengalaman angkatan 2017. Hai, 2017. Angkatan 2017. Sebut saja namanya Senja Rahmasari. Senja Rahmasari? Anak Sidoarjo begitu ya. Dia menjadi mahasiswa pertama yang ujian skripsi di semester 6. Di semester 6. Baru lulus ya, Bu? Berarti baru belum bisa lulus gitu ya. Tapi ujian skripsinya di semester 6. Perkuliahannya belum selesai, guys, tapi selesai ujian skripsi. Selesai ujian skripsi lebih dini. Lebih dini. Bagaimana itu? Itu salah satu bentuk perwujudan dari program yang saya sampaikan tadi. Dia merupakan produk dari SE luar negeri. Waktu itu ke Thailand, Bangkok, guys. Nah, itu perlu diketahui juga bahwa mahasiswa dari program studi kita juga sudah ada yang mengikuti SE luar negeri studi eksklusif di Thailand. Iya, gitu. Betul sekali. Jadi tidak hanya melakukan pembelajaran di sana, tapi juga sekaligus pengambilan data yang tentunya dosen pembimbing skripsi kita hadirkan lebih dini. Jadi yang lain belum hadir, kita sudah menghadirkan pembimbing skripsinya, kemudian tetap sesuai prosedur, harus melakukan pembimbingan, harus seminar proposal ke Thailand, SE luar negeri, kewajibannya terselesaikan, data penelitian didapatkan, pengalaman juga diperoleh, tentunya kebahagiaan kita lakukan bersama-sama ya. Betul. Yang mengantarkan semester 6 bisa ujian skripsi. Wow. Ada yang mau silakan angkat tangan. Acungkan diri, datang ke prodi. Betul, iya. Karena jurusan pada situasi pandemi ini juga masih buka ya Ibu ya. Oke. Masih buka secara manual, tatap muka maupun virtual. Kita tetap melakukan pelayanan. Yang virtual maksimalkan yang ada di website ya, PGSD UMM CID begitu. Jadi itu tiada yang menghambat. Jadi kalau ada hambatan segera selesaikan. Insya Allah prodi akan membuka pelayanan selebar-lebarnya. Tadi bicara jurnal Mbak April. Iya Ibu, itu seperti apa ini untuk saya yang mungkin kenapa enggak dari dulu Bu, saya juga pengen. Mungkin kan teman-teman yang seangkatan dengan saya berpikiran seperti itu. Kenapa baru diumumkan sekarang, baru diprogramkan untuk ini sekarang. Nah, itu mungkin akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Nah, ini mungkin Ibu bisa menjawab. Iya. Jadi kebijakan ini berlaku tidak hanya untuk angkatan-angkatan tertentu. Kebijakan ini berlaku mulai tahun ini. Nah, kalau ada yang kemudian yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di prodi PGSD, boleh kemudian mengajukan diri. Nah, tapi tentunya menimbulkan pertanyaan untuk yang sudah lulus bagaimana seperti saya ini. Nah, itu boleh ditindaklanjuti, tetaplah menulis jurnal karena apapun ketika dijurnalkan maka nama kita menjadi referensi untuk keilmuan kita yang akan digunakan oleh teman-teman yang lain. Biasanya kan kita mencari referensi dari tulisan orang lain, tapi sekarang nama kita menjadi referensi dari untuk keilmuan yang sejenis dengan yang kita teliti. Jadi seperti Mbak April ini membuat media begitu ya, media untuk anak ABK yang tidak semuanya, belum ada yang membuatnya, maka potensi hak cipta atas karya media itu juga bisa, potensi atas apa yang sudah dilakukan itu juga bisa dijurnalkan. Alhamdulillah tahun kemarin ada kurang lebih 10 mahasiswa bimbingan saya, tapi ada kurang lebih 25 mahasiswa dari prodi PGSD yang berhasil di jurnal nasional itu, akreditasi nasional gitu. Dan untuk Mbak April dan teman-temannya Mbak April yang berada pada kondisi yang sama, tetap semangat itu, jadikan bahwa apapun yang kita lakukan positif, dan ketika kita mencatatkan diri sebagai referensi bagi yang lain, maka patutlah berbangga bahwa setiap satu huruf itu dicatat sebagai ilmu yang bermanfaat. Sedangkan jurnal Anda ada berapa huruf, maka jadikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat yang tidak akan putus meskipun nama kita sudah
jasad kita sudah tiada gitu ya, nama terus berkibar ya. Nah, iya Ibu. Nah itu teman-teman mungkin sudah terjawab. Dari situ kita akan berlanjut untuk membahas. Nah Ibu, ternyata ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah diajukan dari Instagram. Nah salah satunya Ibu. Nah ini ada yang sangat mengiris hati pertanyaannya. Bukan mengiris hati juga. Mungkin ini jiwa-jiwa anak milenial sekarang meronta-ronta. Betul Ibu. Ini pertanyaan. Gimana itu? Min, kira-kira kapan kuliah tatap mukanya ya Min? Saya sudah rindu. Rindu. Apa ini Dilan Bu yang bertanya jangan-jangan? Saya Mila ya. Dikira kami tidak rindu, kami juga rindu, jauh lebih rindu daripada Anda sekalian ada di rumah. Kita juga nggak enak mengajar di depan laptop saja begitu ya, padahal kita bisa bersua bersama. Betul. Kita bisa saling bertanya jawab bersama. Pada semester besok itu anak-anak perkuliahannya dilakukan dengan metode bauran. Jadi blended learning gitu ya. Nanti teknisnya akan disampaikan. Memang tidak sepenuhnya langsung tatap muka, tapi ada teknis-teknis yang blended learning, praktikumnya nanti bisa dilakukan dengan tatap muka, tapi itu nanti akan ada aturan teknisnya bagaimana tatap muka. Tentunya protokoler kesehatan harus betul-betul ditaati dengan baik. Bagaimana Anda sekalian bisa datang ke kampus ini. Yang nanti bagaimana teknis perkuliahannya, kita sekarang dalam tahapan penggodokan, persiapan bahan ajarnya, kemudian pada pertemuan keberapa harus ke kampus, satu kelas itu apakah 50 mahasiswa itu harus datang semuanya atau dilakukan shift ya, ada shift 1, shift 2, NIM ganjil masuk dulu baru NIM genap dan lain sebagainya akan kami sampaikan berikutnya, karena kami juga tidak tahan rindu ini pada kalian semuanya. Betul sekali Bu, termasuk saya. Tapi alhamdulillahnya saya bisa hadir setiap hari di kampus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang penting jaga kesehatan, ikuti protokoler kesehatan dengan baik. Insya Allah jika semuanya disiplin, kita akan bertemu. Dan yang dikawal itu bahwa vaksin paling penting adalah kedisiplinan diri dari kita semuanya. Nah, Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah bertanya, kita akan memilih beberapa pertanyaan yang mungkin akan bisa dijawab pada hari ini. Jika tidak, semoga saja kita bisa membahasnya di lain waktu. Nah, Ibu, ini ada pertanyaan polemik gaji guru masih di bawah standar, membuat ragu untuk menjadi guru. Bagaimana menurut Ibu tanggapannya? Terima kasih. Pertanyaan juga tidak kalah nendang ya. Jadi di live ini saya serasa ditendang-tendang. Bukan gitu ya. Main bola rasanya. Main bola rasanya. Begini, sekarang untuk menjadi guru itu dalam tanda kutip justru ini adalah momen yang sangat luar biasa. Ketika ada anak bayi yang dilahirkan, pada saat itulah kesempatan untuk menjadi guru masih terbuka. Jadi saat ini mulai tahun sekitar 2005, sekitar awal tahun 2000 ya sudah mulai digaungkan adanya sertifikasi guru. Disitulah salah satu celah untuk disitulah salah satu pintu bahwa pemerintah sedang menaikkan bagaimana pemberian penghargaan profesi guru. Jadi guru tidak hanya dipandang sebagai salah satu bidang keilmuan yang biasa-biasa saja, tapi sebagai salah satu bidang profesi. Jadi kalau dokter boleh nyuntik kalau sudah ikut profesi guru, profesi dokter gitu ya. Iya. Nah, kalau guru juga begitu, boleh mengajar tapi harus mengikuti bidang profesi guru ya, pendidikan profesi guru atau PPG yang informasinya
kita sangat terbuka sekali di kampus. Silakan buka PPG UMM ACID begitu ya. Betul. Sehingga ketika Anda berhasil pendidikan S1 dari bidang kependidikan, Anda ikut profesi guru, maka jangan khawatir. Saat mendapatkan sertifikat itu ada salah satu syarat di PNS yang kemudian langsung nilainya maksimal, yaitu 100. Nah, itu kan tidak mudah ya. Betul. Nah, tapi juga kesempatan itu perlu diburu, perlu dicari dan perlu direbut. Sehingga pada saat Anda mendapatkan itu, jangan takut. Honor itu akan mengikuti dengan sendirinya. Maka mindsetnya ketika Anda masuk dunia guru, itu adalah mindsetnya adalah orang-orang yang terdepan. Karena tidak hanya memikirkan duniawi, tapi juga memikirkan ukhrawi. Dunia akhirat, ketika kita memilih guru, satu huruf itu sudah dinilai ibadah. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia guru tidak hanya untuk kepentingan honor, tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tapi juga setiap pergerakan kita dinilai ibadah. Maka pada saat kita memilih salah satu prodi untuk apa yang harus kita pilih di universitas, saya sebagai orang yang ingin selalu berpikir ke depan begitu ya, pilihlah profesi yang setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Salah satunya adalah guru begitu ya. Dengan kita melakukan ibadah, maka kepentingan duniawi akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi kalau pola pikir kita dibalik, kalau kita bicara honor, maka kepentingan kita di ukhrawi belum tentu mengikuti. Maka bismillah, mulai dari sekarang pilihlah, jangan salah pilih terus yang bernilai ibadah, maka Allah akan memilih kita juga, ibadah kita akan diterima ya. Betul. Oke. Sudah Ibu cukup? Iya, saya kira itu semuanya saya berikan. Vision is your hand. Saya pikir generasi cerdas adalah generasi yang tidak hanya berpikir satu langkah, tapi juga berpikir 2-3 langkah ke depan. Dan apapun yang Anda pilih, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, baik di prodi PGSD ataupun di luar prodi PGSD. Yang penting satu, silahkan pilih profesi pekerjaan yang kita tidak hanya rekoso dalam tanda kutip untuk bekerja, tapi kita juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali ya. Itu mungkin teman-teman Ibu sudah menjawab dari beberapa pertanyaan. Mungkin cukup untuk hari ini karena mengingat waktu kita sudah mepet. Atau mungkin Ibu kita tambah satu pertanyaan lagi untuk jawab nggih? Oke, silahkan. Satu pertanyaan. Nah, ini berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas tadi, Ibu. Ada yang menanyakan, Ibu, kira-kira persiapan apa saja dan bagaimana jika kita mau mengikuti KKN internasional atau SE internasional ke Thailand? Itu seperti apa? Terima kasih, sangat luar biasa. Ada kurang lebih 7 mahasiswa kami yang memang magang internasional itu di satu angkatan, ada yang lainnya juga, jadi kurang lebih ada 20 mahasiswa PGSD memang yang sudah magang internasional. Saya sangat berterima kasih pada Mas Widodo Herlambang, ada Mas Reza juga, salah dua yang kemudian mengikuti magang internasional. Itu yang pada akhirnya kegiatannya di sana itu mendapatkan penghargaan sebagai Teacher of the Year dari Kerajaan Thailand. Karena mendirikan koperasi berbahasa Inggris ya. Tentunya tidak kemudian tanpa persiapannya dilakukan sangat matang. Satu hal persiapannya adalah kemampuan pengetahuannya. IPK dijaga dengan baik. IPK di atas 3,5 itu sangat berpotensi dan sangat terbuka sekali untuk bisa magang internasional. Yang kedua, kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris yang baik, tentunya TOEFL di atas 500 itu sangat memberikan kemudahan-kemudahan Anda untuk ikut magang internasional. Sehingga pada saat Anda ingin mengikutinya, tidak bisa dipersiapkan
SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi Iya. persiapannya harus sedini mungkin, belajar bahasa Inggrisnya, terus kemudian bagaimana perkuliahan dijaga dengan baik, dilaksanakan dengan baik sehingga nilainya menjadi maksimal begitu ya. Ini juga salah satu bentuk bahwa apapun yang kita lakukan secara positif maka akan ada jalan positif yang akan mengantarkan kita pada janji Allah. Siapapun yang berilmu maka Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang berilmu. Salah satunya itu, Iya. begitu ya. Dan kita nantikan jangan sampai nanti sampai di situ prestasinya, kita nantikan prestasi-prestasi yang berikutnya. Insya Allah kampus akan mewadahi dengan sangat baik. Iya. Gitu. Nah, itu yang tadi kepo sama bagaimana sih persiapan kita untuk mengikuti magang internasional. Tentunya di di fakultas sebagai penyelenggara magang ya ada tahapan-tahapannya. Jadi ada tes yang dilakukan, tes potensi akademik, tes wawancara, tes bahasa Inggris begitu ya. Nah, itu dipersiapkan dengan baik, insya Allah bisa menghasilkan hal baik juga gitu. Nah, itu tadi teman-teman sudah kita bahas tentang eksistensi calon guru sekolah dasar. Tidak hanya calon guru sekolah dasar ya Ibu ya, Iya. semua guru tentunya. Iya. Nah, Karena saya potong Mbak April. Iya. Jadi kalau kuliah di PGSD itu tidak hanya jadi calon guru sekolah dasar saja. Oh. Ada 4 kemungkinan. Ada 4 Bisa kemungkinan. jadi calon guru di sekolah dasar reguler, calon guru di sekolah dasar inklusif seperti Mbak April tadi hasil karyanya. Kemudian ada sebagai peneliti ke-SD-an. peneliti ke Sehingga Anda bisa melanjutkan menjadi S2, S3 ke-SD-an. Yang kami juga punya alumni yang sangat luar biasa. Salah satu alumninya di Universitas Majalengka, ada di Universitas Kediri ya, Kediri. ada di Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Satu alumni saya Mbak Imaning Tias itu lulusnya dengan kalau bahasa kita cum laude ya. Cum laude. Ada 10 tes, yang 10 tesnya itu nilainya sempurna, pada akhirnya menyisihkan jagoannya dari rumahnya sendiri, sehingga tidak bisa ada yang menandingi sehingga bisa menjadi dosen tetap Universitas Negeri Jakarta. Itu salah satu alumni kami yang kemudian menjadi luaran bahwa yang keempat itu adalah menjadi pengelola dan praktisi ke-SD-an. Anda bisa membuka yayasan-yayasan pendidikan yang bergerak untuk anak-anak sekolah dasar. Saya pikir itu. Nah, itu tadi sudah dijelaskan tambahan dari Ibu bahwa alumni dari program studi sekolah dasar juga banyak yang sudah sukses dan tetap eksis tentunya namanya ya Ibu ya. Ya. Berhubungan dengan bahasan eksistensi kita pada hari ini. Ya. Nah, untuk teman-teman, karena memang kita waktunya terbatas untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin semoga saja kita diundang lagi di acara ini, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing lagi lebih banyak ya Ibu ya. Request di FKIP official. Ya, request ya yang banyak. Jadi teman-teman bisa banget dapat informasi yang lebih dari Instagram, karena Instagram ini yang update-nya hampir tiap hari. Bisa di-follow untuk fakultas pendidikan kita ada di FKIP UMM_official. Dan untuk program studi kita PGSD ada di PGSD_UMM. Jangan lupa di-follow karena banyak informasi yang akan disampaikan melalui sosial media kita. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang eksistensi calon guru. Walaupun di masa pandemi kita tetap eksis karena kita tetap selalu berkarya dan bisa berkontribusi pada masa COVID ini sebagai istilahnya bisa dikatakan jadi guru bantu atau kita terjun langsung ke lapangan seperti yang sedang melaksanakan skripsi, penelitian, kalian bisa memanfaatkan momen-momen ini untuk kalian bisa eksis. Nah, itu tadi Ibu Dia, terima kasih sudah mendampingi saya dan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Jaga kesehatan semuanya. Suatu saat kita akan bersua dalam pembelajaran yang membahagiakan di kampus tercinta ini ya. Iya, betul sekali. Nah, saya ingin mengakhiri acara ini Bu, karena nanti kalau semakin diperpanjang semakin kepo, nanti kita nggak diundang lagi. Oh ya, nanti terjawab semua hari ini. Ya, itu tadi saya akhiri.
Sampai jumpa lagi di UMM Talks di sesi PDKT FKIP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.